Shalom Rebot Kids, happy Sunday. Wah Kak Heni, kita udah masuk hari Minggu lagi nih. Kita sekarang waktunya buat ibadah sekolah minggu. Iya, kita selalu bersuka cita. Nah, saat ini sudah minggu keberapa bulan Desember nih Kak? Minggu kedua. Nah, minggu kedua. Minggu kedua ini bulan Desember adalah bulan-bulan kita merayakan hari Natal. Pastinya sukacita kita harus Lebih dong. Nah, Oke, Kak Heni inget gak ayat hafalan minggu lalu apa? ayat hafalan minggu lalu di mana ya? Di Tesalonika 5 ayat 18 bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Amin. Kakak-kakak juga tetap ingetin adik-adik buat tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer dan sering-sering cuci tangan. Oke, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, yuk sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Serta kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, berkati setiap kami Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Yuk sama-sama yang kita siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik kita kakak-kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita puji-pujian dengan penuh sukacita. Ikutin gerakan kita ya. Adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Yuk kita lebih bersuka cita lagi untuk memuji Tuhan.
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Nah, bersuka cita belum Kak? Sudah dong. Wah, kita selalu bersuka cita dan kita selalu bersyukur. Sebab kita anak-anak Tuhan selalu bersyukur. Apalagi bulan ini bulan Desember, kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah lahir buat kita. Nah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan sayang kita semua. Sekarang kita mau siap mendengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kembali kami berterima kasih atas semua kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau belajar bersyukur bahwa semua yang apa terjadi dalam kehidupan kami. Sementara Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar? Adik-adikku yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang keren. Wow, hari ini kakak rasanya begitu excited, begitu bersemangat. Pengen cerita-cerita lagi sama adik-adik. Karena ada banyak hal yang Tuhan taruh di dalam hati kakak yang kepingin kakak sharekan buat kalian. Hari ini kakak akan
bicara tentang satu hal yang seringkali ada kita alami. Apa itu ya? Biarpun anak kecil, kadang-kadang yang sudah remaja, yang sudah dewasa, papa, mama, opa, oma, juga bisa mengalami. Apa itu? Rasa takut, ya. Tapi hari ini kakak bukan bilang bahwa kita harus takut. Malahan hari ini kakak akan cerita bahwa kita jangan takut. Ya, garis bawain. Jangan takut. Ayo, siapa yang masih suka takut? Mau jalan sendiri takut. Mau ke kamar mandi sendiri takut. Mau ngajak ngomong orang takut. Semua takut. Siapa yang masih gitu? Nah, hari ini kita semua perlu dengar firman ini kalau gitu ya, supaya kita tidak jadi orang-orang yang penakut. Dan hari ini kita ambil ayatnya dari Matius 1 ayat 18 sampai 25, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kita kan sudah di bulan Desember. Kita akan merayakan hari Natal di akhir bulan Desember. Jadi, hari ini kita baca lagi dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kalian bisa baca sendiri di rumah, tapi kakak akan ceritakan sedikit secara singkat. Yaitu pada waktu Yusuf dan Maria masih bertunangan, ternyata Tuhan Allah Roh Kudus membuat Maria mengandung anak yang daripada Roh Kudus. Dan Yusuf waktu itu sempat takut, sempat khawatir. Dia pikir, gimana ya, apa jadi menikah? Enggak ya, dia takut. Tapi pada waktu Yusuf takut, lalu dia tertidur, tiba-tiba di dalam mimpi, datanglah malaikat Tuhan dan berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, jangan takut. Jangan kamu takut, dibilang. Karena apa? Karena anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus sendiri. Itu adalah rencana Allah. Jadi, lanjutkan saja rencanamu untuk menikah dengan Maria. Dan jangan takut. Lalu waktu bangun, Yusuf, oh berarti dari Tuhan ya. Oke, aku nggak mau khawatir lagi. Aku tidak mau berpikir-pikir nanti gimana. Nanti kira-kira apakah nantinya anak ini jadi seperti apa. Aku nggak mau khawatir tentang itu. Aku nggak mau takut tentang masa depan. Dan Yusuf akhirnya menikah dengan Maria, lalu lahirlah Tuhan Yesus ke dunia. Dan kita hari ini akan belajar bahwa kalau di situ secara khusus lewat mimpi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf dikatakan ada pesan yang khusus dari malaikat Tuhan, yaitu jangan takut. Berarti itu sesuatu yang harus, tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Ya. Kenapa? Karena kalau kita baca di 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, kalau yang ini kita baca ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Bunyinya demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kalau kamu sedikit-sedikit takut sama ruang gelap, kalau kalian sedikit-sedikit takut mau pergi ke kamar mandi sendiri, atau takut mau disuruh nyanyi di depan kelas, nggak berani, nah itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Karena apa? Karena orang yang takut
akan sangat mudah melakukan kekeliruan. Nah, contohnya ya, kalian ingat di Alkitab tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Waktu itu murid-muridnya naik perahu, naik kapal di danau. Tiba-tiba ada badai. Wah, mereka takut sekali. Rasanya kapalnya sudah seperti diombang-ambing, mereka takut juga kalau tenggelam. Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, mereka melihat ada yang berjalan di atas air. Wow, kalian pernah jalan di atas air? Kakak pernah. Tapi bukan air seperti di laut atau di kolam. Enggak, air yang tumpah di lantai, kakak jalan di atasnya gitu. Itu kan jalan di atas air juga ya. Enggak, itu cuma bercanda. Tapi Tuhan Yesus waktu itu betul-betul berjalan di danau. Di danau yang lagi ada badai. Tuhan Yesus berjalan di situ. Dan karena mereka enggak pernah lihat Tuhan Yesus jalan di atas air, meskipun selama ini mereka tinggal bersama Tuhan Yesus, makan, ngobrol sama-sama Tuhan Yesus cukup lama. Tapi pada waktu Tuhan Yesus jalan di atas air, itu sangat mengagetkan. Dan dalam ketakutannya mereka, Tuhan yang berjalan di atas air, mereka teriakin. Mereka teriak apa ya kira-kira? Teriak "ah!" atau teriak "takut!" atau teriak "bakso, bakso!" Bukan. Mereka teriaknya "hantu, hantu!" Mereka bilang begitu. Tuhan jalan di atas air dibilang hantu. Mereka keliru, mereka salah. Karena apa? Karena mereka lagi ketakutan. Mereka sudah nggak bisa berpikir lagi dengan jernih bahwa Tuhan Yesus yang bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa yang mereka lihat sehari-hari. Itu bisa melakukan hal-hal yang di luar pikiran, di luar akal manusia. Dan itu membuat Tuhan Yesus pun bisa berjalan di atas air. Itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan Tuhan. Jadi orang yang takut bisa dengan mudah lakukan kekeliruan. Kalau kamu takut, kamu rasanya badannya sudah mulai gemeter, bisa lakukan kesalahan-kesalahan banyak. Lalu yang berikutnya, orang yang takut itu seringkali merugikan dirinya sendiri. Ini kakak cerita ya, waktu kakak masih kecil, kakak itu seringkali takut untuk bicara di depan umum. Kakak seringkali merasa khawatir untuk bicara di depan umum. Jadi kadang-kadang, waktu itu, bukan kadang-kadang, seringkali kakak memilih untuk diam. Dan hari itu, waktu itu ada acara, lalu kakak ikut, dan ada semacam kuisnya. Kakak masih kecil waktu itu, masih mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD. Lalu di situ di kuisnya, karena itu acara rohani, ada kuis tentang pertanyaan mujizat yang pertama dilakukan Tuhan Yesus itu mujizat apa? Di mana? Wah, kakak tahu itu jawabannya. Kakak tahu pasti itu di dalam hati, oh itu tentang mujizat air jadi anggur di Kana. Wah, pasti itu jawabannya. Tapi waktu ayo yang tahu jawabannya silakan angkat tangan. Waktu kakak mau angkat tangan ini, rasanya tangannya jadi berat sekali. Karena apa? Karena takut. Ya enggak ya, betul enggak ya. Gimana kalau salah? Aku sudah angkat tangan, nanti kan malu aku. Kakak berpikir seperti itu. Dan karena pikiran-pikiran itu, kakak akhirnya enggak ngangkat tangan. Kakak tetap taruh di dalam hati aja jawabannya. Dan tiba-tiba ada anak lain yang ngangkat tangan. Dan dia menjawab tepat seperti jawaban yang tadi kakak sudah tahu. Dan akhirnya anak itu yang dapat hadiah.
pada waktu pulang, kakak nyesal. Karena apa? Karena seharusnya kan kakak bisa dapat hadiah itu. Tapi karena takut salah, takut nanti kalau diejek, takut nanti dibuat malu, akhirnya kakak tidak jadi. Dan akhirnya siapa yang rugi? Kakak sendiri. Ya. Jadi ketakutan itu seringkali menjadi hal yang merugikan. Maka ada cerita satu lagi, yaitu ada seorang anak, dia waktu itu tinggal bersama neneknya. Dia sangat senang kalau neneknya bikin kue, dia suka sekali kue buatan neneknya. Kalau neneknya bikinkan es seperti es jeruk yang seperti itu waktu panas-panas, segar sekali, dia sangat suka. Dan hari itu si anak ini, sebut aja namanya siapa ya, Bobby. Bobby ini main-main di halaman. Di rumah neneknya ada banyak tanaman, di pot-pot, di tanah. Dan ada beberapa pot yang favoritnya neneknya. Dia suka sekali lihat-lihat neneknya, senang sekali dengan pot-pot bunganya yang di dalamnya ada bunga-bunga yang indah. Satu kali Bobby bermain di halaman dan tiba-tiba dia nggak sengaja dia nyenggol salah satu pot kesayangan neneknya. Pot itu jatuh, prang! Aduh, itu pot kesayangannya nenek. Gimana ini? Gimana apa yang terjadi? Pasti nanti nenek marah. Pasti dihukum nanti. Dia takut sekali. Lalu sama dia potnya cepat-cepat diberesin. Lalu disembunyikan. Disembunyikan di bawah-bawah pohon-pohon yang lain. Di bawah semak-semak. Lalu dia main jauh-jauh dari situ. Kemudian dia lihat neneknya ngelihat keluar. Ada apa, Bobby? Oh, nggak apa-apa, Nek. Lalu dia lari. Aku main ke sana dulu ya, Nek. Dia main menjauh dari jendela di mana neneknya manggil dia tadi. Itu satu hari. Lalu besoknya waktu dia main di luar lagi, dia ingat lagi dengan pot itu. Hah, pot itu. Aduh, kemarin enggak ketahuan. Selamat. Aduh, untung ya kemarin enggak ketahuan. Tapi gimana ini ya? Kalau hari ini sampai ketahuan gimana? Lalu nenek itu tiba-tiba panggil, Bobby, ini nenek buatin kue. Kamu mau? Ayo sini. Enggak, Nek, aku lagi apa ya? Aku lagi enggak lapar. Padahal dia sudah cium bau kue neneknya. Enak sekali. Itu kesukaannya dia. Dan tiba-tiba dia, aduh, saya kepengen banget. Tapi dia ingat sama pot bunganya. Nanti kalau nenek tanyain gimana ya? Sudahlah, pokoknya ya sudah, aku nggak makan kue daripada nanti ditanya sama nenek. Sudah. Lalu hari itu dia tidak ditanya neneknya. Hari yang ketiga, waktu dia main-main di luar, neneknya manggil lagi, Bobby, ini ada lemon juice buat kamu. Enak, segar sekali. Nenek campurin madu. Wah, segar, pasti kamu suka. Ini Bobby, nenek sediain. Iya, Nek, tapi aku nggak haus. Lalu dia lari lagi. Dan dia, aduh, untung nenek nggak nanya. Tapi hari berikutnya, dia lihat lagi pot itu, dan dia makin merasa nggak enak. Tiap kali tawari sesuatu sama neneknya yang biasanya dia suka, dia tolak. Karena dia tidak berani,
Dia takut ketemu sama neneknya. Takut kesalahannya ketahuan. Lalu akhirnya neneknya sesudah beberapa hari neneknya panggil Bobby. Bobby, neneknya datang dan menggandeng dia dan mengajak dia duduk. Nenek mau bicara. Nenek lihat hari-hari ini setiap kali nenek panggil, kamu tidak mau datang. Segala apa yang nenek sediakan, kamu tidak mau terima. Kenapa, Bobby? Ada apa? Enggak, Nek. Bobby enggak apa-apa. Bobby cuma lagi enggak kepengen aja. Jadi ya sudah, Bobby main aja. Lalu neneknya bilang lagi, enggak Bobby, pasti ada sesuatu. Apa itu karena pot yang pecah itu? Dia kaget. Dia pikir habis ini pasti nenek marah. Pasti habis ini aku dihukum. Ternyata kok neneknya enggak ya. Enggak marah. Neneknya bilang, Bobby, sebetulnya pada waktu kamu pecahkan pot itu, nenek sudah tahu. Nenek lihat dari jendela. Tapi nenek sengaja tidak tegur kamu. Nenek sengaja tidak membicarakan hal itu. Karena nenek ingin kamu bicara jujur. Kamu mengaku salah. Kamu hadapi nenek. Dan kamu minta maaf. Itu saja. Nenek tidak akan marah. Lalu Bobby dengan air mata yang berlinang-linang. Dia bilang, iya Nek, memang aku yang memecahkan. Bobby nggak sengaja Nek. Bobby minta maaf. Lalu neneknya bilang, kenapa kamu tidak mau bicara jujur? Bobby takut. Bobby takut nenek marah. Bobby takut nanti Bobby dihukum. Oh, seperti itu. Dan ternyata ketakutannya Bobby gimana? Percuma kan? Sia-sia. Karena ternyata neneknya sudah tahu dari awal. Dan dia tidak perlu takut seharusnya. Jadi ketakutan itu merugikan Bobby sendiri. Rugi apa? Rugi tadi waktu neneknya bikin kue, dia nggak ikut makan. Rugi waktu dibikinin jus yang enak, dia tidak minum. Rugi waktu-waktu yang biasanya dia bisa ngobrol dengan enak sama neneknya, dia jadi menjauh. Harus main sendirian. Karena apa? Karena rasa takut. Rasa takut yang tidak pada tempatnya. Rasa takut yang membuat dia bersikap jadi tidak wajar, tidak benar. Jadi rasa takut itu membuat Bobby melakukan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri. Karena itu jangan adik-adik merasa takut. Kalau memang lakukan kesalahan, cepat mengaku dan minta ampun. Tuhan kita juga Tuhan yang demikian. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang terus melihat kita dan mencari-cari kesalahan kita. Dan nunggu, ayo kamu bikin salah apa? Nanti aku hukum. Bukan seperti itu. Tuhan sangat senang kalau misalnya kita sampai berdosa. Kita cepat kembali kepada Tuhan. Kita minta ampun. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh takut. Karena apa? Karena di dalam Yesaya 41 ayat 10a katakan demikian. Janganlah takut sebab aku, Tuhan, menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi Tuhan katakan jangan takut karena aku menyertai engkau. Karena itu kita dikatakan tidak boleh takut. Kalau kita ditemani dengan orang yang bisa kita percaya, kita nggak perlu takut kan? Nah ini ada satu cerita lagi, yaitu
ada salah satu suku yang di Afrika, yang di pedalaman, yang punya adat istiadat untuk anak-anak yang mulai menanjak remaja, untuk dewasa di umur 12 atau 13, mereka itu punya kewajiban untuk masuk ke hutan dan tinggal di hutan, nginep di hutan semalam sendirian. Wah, kalau dipikir ngeri. Karena apa? Di hutan itu nggak terang loh. Kalau siang iya mungkin masih ada matahari. Tapi kalau malam gelap banget. Jadi kalau di hutan itu biasanya nggak ada lampu. Dan yang ada binatang-binatang, kadang-kadang malahan binatang buas. Jadi agak mengerikan. Dan hari itu anak dari kepala suku ternyata sudah masuk ke usia di mana dia harus menghadapi tantangan ini. Dia harus tinggal di hutan 1 malam sendirian. Lalu anak ini rame-rame diantar ke hutan. Lalu dia dibiarkan masuk ke dalam hutan sendirian. Dan dibilang dia harus masuk cukup jauh. Ada yang mengantar, lalu dia ditinggal di tengah hutan. Lalu dibilang kamu tidak boleh lari pulang. Kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu harus tetap di sini dan buktikan bahwa kamu tidak takut. Kalau kamu lulus tantangan ini, kamu dinyatakan sebagai anak yang sudah dewasa. Tapi kalau kamu tidak lulus, kamu akan mendapat malu dan berikutnya kamu harus mengulangi tantangan ini. Aduh, dia takut anak ini. Tapi dia tidak bisa menolak. Akhirnya dia tinggal di hutan itu. Waktu masih siang nggak apa-apa. Waktu masih sore masih terang. Tapi waktu mulai gelap, dia mulai dengar suara Oh, itu suara burung hantu. Lalu wah, itu suara serigala. Tiba-tiba dia dengar kerasak. Apa itu? Dia takut sekali. Dia ngeri. Kalau nanti tiba-tiba yang kresek-kresek itu adalah singa, harimau, gimana? Atau ular, gimana? Takut sekali. Sampai dia tidak bisa bergerak. Dia tidak berani bergerak. Rasanya dia sudah kepingin lari pulang. Tapi dia ingat, tidak boleh. Akhirnya dengan segala ketakutannya dia memilih, udah aku diam di sini aja, aku merem aja, aku tutup mataku. Tiap kali ada kresek, dia cuma berpikir ya pokoknya kalau aku dimakan singa ya sudahlah. Tapi dia bertahan di hutan itu. Sampai akhirnya, meskipun dengan takut banget, sampai akhirnya waktu itu mulai pagi. Mulai pagi, fajar mulai menyingsing, hutannya mulai ada cahaya, mulai terang, mulai terang, mulai terang. Wah, dia mulai lega. Meskipun masih kedengaran kresek, dia masih kaget. Karena dia rasa dia sendirian. Tapi pada saat betul-betul terang, waktu ada kresek, dia noleh. Bunyi kresek, lalu dia noleh. Dan siapa yang dia lihat? Dia teriak, Ternyata yang dia lihat adalah papanya dengan seluruh pengawalnya. Jadi, sepanjang malam, ketakutan anak itu sebetulnya sia-sia. Karena papanya tidak ingin anak itu mengalami celaka. Papanya tidak mau anak itu sampai diterkam sama harimau atau singa atau digigit ular. Papanya akan tetap menjaga. Meskipun di saat anak itu tidak melihat.
Jadi adik-adik, Tuhan dengan kita seperti itu. Mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan ada di dekat kita, ada di sebelah kita. Tapi dari ayat yang kita baca tadi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Karena meskipun kita tidak melihat, Tuhan itu ada. Tuhan itu terus menjaga kita. Kalau dulu waktu kakak kecil, kalau kakak takut, kakak harus pergi ke kamar mandi sendiri. Kakak nyanyi keras-keras. Kakak nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Atau apa saja. Tapi itu membuat hati kakak jadi berani kembali. Ingat, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Jadi kita semua harus jadi anak-anak yang berani. Meskipun apa yang di depan kita tidak bisa kita lihat, meskipun masa depan kita belum kelihatan nantinya bagaimana, tapi kita tidak perlu takut. Karena Tuhan menyertai kita. Dan untuk ayat hafalan hari ini kita ambil dari Yesaya 41 ayat 10a yang tadi kakak sudah bacakan. Bunyinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya, jangan takut, jangan bimbang. Sekali lagi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami tahu kami tidak boleh takut, karena itu Tuhan sekarang kami mau buang segala ketakutan kami, takut akan gelap, takut untuk pergi ke kamar mandi sendiri, takut akan masa depan, takut akan banyak hal-hal yang lain. Tuhan, kami mau buang semuanya itu. Satu-satunya takut yang kami punya adalah takut akan Tuhan. Dan biar Tuhan Engkau memberikan Tuhan spirit of boldness, roh yang perkasa, roh yang pemberani di dalam setiap hati adik-adik. Supaya tidak ada lagi ketakutan yang mengikat, yang menguasai di dalam hati setiap adik-adik. Dan Tuhan berikan terus keberanian untuk melangkah maju, meskipun mungkin ada kesalahan, mungkin ada kegagalan, biar adik-adik tetap berani maju, melangkah menghadapi apapun juga bersama Tuhan yang terus menyertai. Terima kasih Tuhan, jagai terus adik-adik supaya semua tetap sehat, tidak ada yang sakit Tuhan, semua tetap bersemangat, tidak ada yang bermalas-malasan, dan Tuhan kalau mereka nanti akan segera menerima rapot, biar semua hasilnya yang terbaik. Sekalipun mungkin ada nilai-nilai yang kurang, tapi mereka tidak takut. Mereka tahu bahwa masih ada Tuhan yang akan menolong mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau menyambut Natal ini dengan sukacita Tuhan, yang daripada Tuhan sendiri. Damai sejahtera Allah memenuhi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.